Maharani NPM 20030220003. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiana NPM 2003021011. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti NPM 2003020022. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani NPM 2003020020. Lingkungan yang nyaman dan sehat di dalamnya haruslah memiliki udara bersih dan segar. Selain itu, masih banyak hal yang perlu kita jaga dan lakukan agar memiliki lingkungan yang sehat. Lalu, tugas siapa yang bisa mewujudkan lingkungan yang sehat tersebut? Tentunya kita bukan. Jika alam telah murka, manusia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Mungkin hanya pasrah, berdoa, dan memohon ampunan atas keserakahannya. Kita memang tidak bisa membuat udara kembali bersih 100% seperti sebelumnya. Tetapi, kita bisa memulainya dengan menanam pohon. Mungkin terlihat sepele, tetapi setidaknya kita dapat bisa sedikit demi sedikit mengurangi polusi. Mulai dari diri sendiri, dan mari untuk saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa ikut menjaga kelestarian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ani Kurniasi dengan NPM 230200005. Baiklah, di sini saya ingin memberikan satu tindakan wujud kepedulian dalam melestarikan lingkungan hidup. Contoh yang saya ambil yaitu mengurangi limbah domestik dengan pembuatan pupuk kompos. Limbah domestik ini bisa berupa kaleng, kaca, botol, dan sisa makanan yang apabila dibuang ke tanah itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Seperti contohnya kaleng, kaca, botol itu adalah materi yang susah atau sangat sulit untuk diuraikan, sehingga jika menjadi sampah itu akan menumpuk. Sedangkan sisa makanan itu apabila tidak digunakan dengan baik atau dimanfaatkan sebagai pupuk kompos itu akan mengakibatkan atau menimbulkan bau yang sangat menyengat. Pupuk kompos sendiri dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah, serta mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah. Selanjutnya yaitu pembuatan pupuk kompos sendiri sangatlah mudah, cukup disiapkan sampah organiknya, lalu tanah dan wadahnya. Yang pertama kita masukkan bahan atau sampah organiknya ke dalam wadah ini. Selanjutnya kita masukkan tanah. Lalu kita aduk. Jika sudah tercampur, kita bisa tutup menggunakan penutup atau plastik. Seperti ini. Lalu kita diamkan selama 1 minggu untuk melihat hasilnya. Setelah itu pupuk kompos ini akan bisa untuk digunakan untuk memupuk tanaman. Sangat mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa praktek untuk mengurangi limbah domestik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Nuraini, NPM 2003021037. Saya dari S1 Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya perwakilan kelompok 3 akan memberikan contoh tentang peduli terhadap lingkungan. Contohnya yakni menghemat listrik. Mungkin hampir sebagian dari masyarakat lalai akan kegiatan tersebut. Namun kegiatan tersebut memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Dampaknya yakni terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan atau menggunakannya melebihi batas. Selanjutnya, pemborosan energi listrik juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang sehingga menimbulkan dahsyatnya listrik. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghemat listrik dengan mematikan lampu agar tidak terjadi pemborosan listrik. Mematikan kipas angin apabila sudah tidak digunakan. Mematikan televisi apabila sudah tidak digunakan untuk menonton. Baik guys, jadi saya akan menerangkan apabila yang saya lakukan tadi tidak baik ya. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Siti Nurasana, MPN 2003021059 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan kenapa kita tidak boleh membakar sampah. Yaitu karena sampah merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Tapi bagaimana jika kita membakar semua sampah yang ada, atau bahkan hal itu dapat dengan mudah mengatasi masalah ini? Nah, pada permasalahan sampah di Indonesia harus ditangani secara serius menurut data dari World Economic Forum. Indonesia menghasilkan 6.800 ton sampah setiap tahunnya, di mana 70% di antaranya disebabkan oleh pengolahan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan membuang sampah bagaimana mestinya. Data juga menunjukkan di mana 78% sampah dibakar dekat dengan rumah seperti yang saya lakukan tadi, 12% dibuang ke aliran tanah, dan 10% dibuang dengan cara dikubur atau dibuang. Masyarakat Indonesia cukup menggemari untuk membakar sampah karena hal tersebut dinilai praktis dan efisien untuk menghilangkan sampah. Namun mereka tidak tahu bahaya apa yang meliputi mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, benzin, dioksin, dan masih banyak lagi. Selain itu, bahan-bahan itu terbawa angin dan akan menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari dikonsumsi setiap harinya. Ketika kamu sering terpapar asap pembakaran, kamu alami beberapa gangguan seperti asma, batuk, sakit mata, mata merah berair, sakit kepala, hingga yang terparah akan menyebabkan kanker. Pada skala yang besar, jika seluruh manusia di bumi membakar sampah, maka akan berdampak pada rumah kaca yang memiliki efek tersendiri, yaitu sebuah proses di mana panas terperangkap pada atmosfer bumi yang mana pada akhirnya memperparah pemanasan global tersebut.
Adapun solusi untuk penanganan sampah yang semakin kompleks ini, kita dapat melakukan 3 cara, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Yang kedua, reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. Yang ketiga, recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi bara atau produk baru yang lebih bermanfaat. Nah, jadi udah tahu kan guys, untuk apa kita tidak membakar sampah? Bisa dengan cara-cara ini. Saya akhiri, terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan pupuk kompos sebagai pupuk organik untuk tanaman. Di mana pupuk kompos ini memiliki banyak sekali kandungan seperti unsur hara, potasium, magnesium, sulfur, dan lain sebagainya. Pupuk organik membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan yang mengandung banyak unsur hara. Pemakaian pupuk organik juga berperan penting dalam merawat atau menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan berlebihan. Menggunakan pemupukan dengan pupuk organik atau kimia dalam tanah. Mengapa kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan dengan cara menggunakan pupuk organik? Karena bumi kita sekarang ini sudah menipis, unsur haranya sudah menipis karena penggunaan pupuk anorganik atau penggunaan pupuk kimia yang sangat sering dilakukan oleh petani khususnya, dan tidak memikirkan kesuburan tanah, sehingga tanah di bumi ini kesuburannya sudah menipis. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan hidup, khususnya menggunakan pupuk organik untuk tanaman-tanaman, agar tanaman kita ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun bermanfaat untuk kedepannya. Nah, jadi teman-teman, mengapa sekarang ini kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan dengan cara menggunakan pupuk organik? Karena kelebihan pupuk organik ini yang paling terkenal adalah memperbaiki struktur tanah. Sementara itu, yang paling utama dari pupuk organik ialah menjaga sumber makanan bagi tanaman agar mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Pupuk dapat mengembalikan sifat asli tanah seperti kimia, biologi, dan fisika. Untuk menjaga lingkungan sekarang ini, banyak dari petani mulai menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan dan menghasilkan kualitas tanaman seperti padi, singkong, dan sayuran-sayuran lainnya. Karena kelangkaan pupuk anorganik juga yang membuat para petani ini mulai melirik pupuk organik. Para petani mempertimbangkan penggunaan pupuk organik yang berfungsi untuk memperbaiki serta meningkatkan kesuburan tanah. Penggunaan bahan-bahan organik diyakini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, juga dapat mengurangi dampak pencemaran air, tanah, dan lingkungan yang timbul akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariana Utami, NPM 20030311013. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai pelestarian lingkungan. Upaya yang dapat saya lakukan dalam melestarikan lingkungan yaitu mengubah atau mengurangi pemakaian pupuk sintesis dengan menggantinya dengan pupuk kandang atau pupuk organik.
Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan rempah. Salah satu dampak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia bisa menimbulkan dampak yang merusak kesuburan tanah itu sendiri. Sebab bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk itu sendiri yaitu bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang tak terserap oleh tanah akan tertinggal di dalam tanah. Untuk itu, saya menggunakan pupuk organik untuk menggunakan pupuk sintesis. Karena pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan mengandung banyak hara. Pemakaian pupuk organik juga berperan penting dalam merawat menjaga tingkat kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan dengan membandingkan dengan pupuk anorganik dalam tanah. Di sini saya akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik. Upaya saya dalam menjaga lingkungan yang diciptakan oleh Allah yang harus dilindungi dan tidak dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Anggita dengan NPM 200302024. Saya akan memberikan contoh dampak serta cara mengurangi dampak dari pestisida. Pestisida adalah salah satu hasil teknologi modern yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Penggunaannya dengan cara yang tepat dan aman merupakan hal mutlak yang harus dilakukan mengingat pestisida adalah bahan yang beracun. Penggunaan pestisida yang salah atau pengelolaannya yang tidak bijaksana akan dapat menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak-dampak penggunaan pestisida. Dampak yang pertama yaitu kerusakan tanah. Tanah menjadi gersang dan tandus, tanah menjadi tidak subur dan struktur tanah menjadi rusak. Dampak yang kedua adalah pencemaran air dan ekosistem. Hewan-hewan di perairan seperti ikan-ikan kecil ikut mati. Dampak yang selanjutnya adalah terjadinya pencemaran udara dan adanya residu atau sisa pestisida. Mengurangi dampak pestisida dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dengan menggunakan pestisida sesuai dosis dan takaran dan jangan berlebihan. Cara yang selanjutnya yaitu tidak membuang atau mencuci bekas wadah pestisida di sungai maupun tempat penampungan air lainnya. Cara yang selanjutnya yaitu selalu mencuci sayuran dan buah-buahan sebelum dikonsumsi agar residu atau sisa pestisida hilang. Cara yang selanjutnya kita dapat membuat pestisida pengganti yaitu pestisida nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Afiani, NPM 200302012 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bisa dilakukan dengan cara yang pertama berjalan kaki atau bersepeda jika pergi ke tempat yang lebih dekat. Dua, menggunakan kendaraan umum saat bepergian dan mengurangi naik kendaraan pribadi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Yang terakhir, menggunakan BBM dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dampak yang akan terjadi jika kita tidak berhenti menggunakan bahan bakar minyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatifa dan di sini saya akan mempraktikkan wujud dari pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah mendaur ulang. Kali ini saya akan mendaur ulang botol plastik menjadi pot bunga. Bahan-bahannya hanya botol plastik dan 1 buah gunting. Langkah pertama, lubangi bagian belakang botol agar nanti kalau disiram bunganya airnya bisa keluar. Nah, selanjutnya kita gunting dari bagian sini sampai sini. Baru kita bisa menanam bunga di sini. Manfaat dari mendaur ulang salah satunya adalah mengurangi banyaknya sampah plastik di lingkungan. Terus yang kedua adalah mengurangi dampak dari pencemaran. Setelah diberi tanah dan dikasih bunga, ini hasil jadinya.